penelitian, analisis kinerja keuangan, kinerja sosial, dan kinerja lingkungan pada program Corporate Social Responsibility PT Adaro Indonesia dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca banjir 2021 di Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini dilakukan di Desa Juai. Desa Juai merupakan salah satu desa yang berada pada Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Juai adalah dengan bertani dan berkebun. Sejak PT Adaro Indonesia berdiri hingga pada tahun 2014, desa ini berada pada Ring 1 PT Adaro Indonesia dan pada tahun selanjutnya, desa ini sudah tidak menjadi prioritas utama atau keluar dari Ring 1 dan memasuki Ring 2 PT Adaro Indonesia. PT Adaro Indonesia merupakan anak perusahaan dari PT Adaro Energi Tbk yang bergerak di bidang pertambangan batu bara dengan kantor yang terletak di Desa Dahai, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Penelitian ini dilakukan guna menganalisis program CSR atau Corporate Social Responsibility oleh PT Adaro Indonesia terhadap lingkungan sekitar mereka. Salah satunya kepada Desa Juai dalam menangani rehabilitas atas bencana banjir yang terjadi pada tahun 2021 ini, di mana Desa Juai ini merupakan salah satu desa yang paling terdampak karena bencana banjir yang terjadi. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja sosial dan kinerja lingkungan PT Adaro Indonesia terhadap lingkungan sekitar mereka, serta kaitan dengan program CSR yang mereka berikan. Metode yang digunakan dalam menganalisa hal tersebut dilakukan mapping sosial atau pemetaan sosial seperti pemetaan demografi, pemetaan sosial, dan pemetaan personal untuk mengumpulkan informasi mengenai aspek-aspek yang ada dalam desa tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk pemetaan sosial ini adalah yang pertama, melakukan survei dan wawancara ke kantor Kecamatan Juai mengenai kondisi dan keadaan Desa Juai setelah bencana banjir pada tahun 2021 ini. Lalu yang kedua, melakukan survei dan wawancara ke kantor kelurahan desa untuk mengetahui informasi sosial yang ada pada Desa Juai. Lalu yang ketiga, melakukan focus group discussion atau FGD dengan masyarakat dan tokoh masyarakat untuk mengetahui pengaruh dari program CSR yang diberikan oleh PT Adaro Indonesia terhadap masyarakat di Desa Juai, di mana masyarakat sangat berterima kasih atas bantuan dari PT Adaro Indonesia dengan beberapa bentuk bantuan CSR seperti yang pertama, jalan usaha tani, lalu ada jalan atau jembatan titian, lalu ada sumbangan bibit karet, lalu ada beasiswa. Akan tetapi beasiswa ini diberikan secara online sehingga tidak banyak masyarakat yang dapat mengakses karena keterbatasan masyarakat. Lalu ada sumbangan untuk kelestarian budaya, lalu ada sumbangan dana untuk daerah yang berada pada Ring 1 PT Adaro Indonesia. Lalu yang terakhir, sumbangan kepada korban banjir yang diberikan kepada daerah yang termasuk pada Ring 1 PT Adaro Indonesia. Dengan CSR yang diberikan, banyak sekali pengaruh yang dirasakan oleh para penduduk Desa Juai, seperti halnya jalan usaha tani dan jalan atau jembatan titian. Ini menjadi jalan utama mereka dalam melaksanakan kegiatan bertani dan berkebun, di mana hal tersebut merupakan aktivitas utama dalam mata pencaharian Desa Juai. Dengan adanya pembangunan tersebut, ini sangat membantu mobilitas warga dalam bekerja. Akan tetapi, masyarakat desa merasa kurangnya gerakan nyata dari PT Adaro Indonesia dalam memberikan bantuan dan juga tanggung jawab mereka terhadap Desa Juai. Masyarakat merasa bahwa mereka tidak hanya membutuhkan sumbangan dana saja atau filantropi,
dan juga masyarakat ingin diberdayakan di PT Adaro Indonesia. Mereka merasa bahwa keberadaan mereka sebagai sumber daya manusia yang berada pada lingkungan PT Adaro Indonesia juga dapat diberdayakan. Namun, masyarakat Desa Juwai juga sadar bahwa mereka tidak memiliki keterampilan khusus atau ilmu agar bisa kompeten dan bekerja di PT Adaro Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat ingin diadakannya pelatihan keterampilan seperti halnya keterampilan dalam bengkel, keterampilan dalam menyetir truk ataupun menjahit agar bisa bekerja dan diberdayakan oleh PT Adaro Indonesia. Pada intinya, masyarakat desa tidak hanya membutuhkan sumbangan dana saja, tetapi masyarakat Desa Juwai juga membutuhkan bantuan seperti pelatihan keterampilan dan pendidikan yang memadai dalam beberapa aspek, sehingga pendapatan masyarakat dapat meningkat dan tingkat kemiskinan akan berkurang di daerah Desa Juwai. Berbicara mengenai tingkat kemiskinan, hal ini juga memiliki hubungan terhadap kegiatan operasional dari PT Adaro Indonesia. Dengan adanya pembebasan lahan tani dan lahan perkebunan, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Hal ini dikarenakan mayoritas mata pencaharian masyarakat di Desa Juwai sangat bergantung pada lahan tani dan lahan perkebunan. Dan karena masyarakat tidak memiliki keterampilan khusus lainnya selain bertani dan berkebun, sehingga banyak masyarakat yang tidak dapat mencari pekerjaan yang layak untuk membiayai hidup mereka. Selain itu, kegiatan operasional dari PT Adaro Indonesia juga berdampak langsung terhadap lingkungan sekitar mereka, seperti halnya air sungai menjadi lebih keruh, bekantan dan hirangan kehilangan habitat mereka dan tinggal di kebun milik warga, sehingga merusak kualitas dari hasil perkebunan itu sendiri. Kualitas tumbuhan menurun karena terpengaruh oleh kualitas tanah dan air pada lingkungan tersebut. Lalu, spesies ikan yang semulanya berjumlah 20 berkurang menjadi 10 saja. Juga frekuensi banjir meningkat pada tahun 2021. Dengan kondisi-kondisi yang terjadi terhadap lingkungan ini, peneliti menyarankan beberapa solusi untuk memperbaiki kondisi lingkungan, seperti untuk jangka panjang dapat melakukan split sungai untuk membagi arus sungai sehingga air tidak tertumpuk pada satu jalur saja. Lalu untuk jangka menengah dapat melakukan area reklamasi tambang yang sudah tidak digunakan. Dan untuk jangka pendek dapat melakukan reboisasi dan penghijauan area kembali. Sedangkan saran untuk PT Adaro Indonesia adalah yang pertama, PT Adaro Indonesia dapat membuat perencanaan program CSR atau Corporate Social Responsibility dengan melakukan mapping sehingga program-program tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lalu, program CSR merupakan sinergi antara masyarakat, pemerintah, daerah, dan akademisi. Lalu, PT Adaro melakukan program CSR secara berkelanjutan sehingga keberlanjutan masyarakat dan lingkungan dapat tercapai. Lalu yang terakhir, keterlibatan komponen masyarakat dalam program-program CSR atau Corporate Social Responsibility Adaro sehingga pemberdayaan masyarakat dapat terwujud. Dari hasil pembahasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Juwai merasa bahwa PT Adaro Indonesia tidak memberikan dampak nyata terhadap kualitas hidup masyarakat sekitar. Secara regulasi, masyarakat ingin adanya kebijakan agar program CSR atau Corporate Social Responsibility bukan hanya semata pemberian dana sumbangan saja, akan tetapi juga diiringi dengan aksi nyata untuk turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan mereka.